Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua. Tentunya dalam program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan bersama guru kita, pengasuh Live Interaktif kita kali ini, Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pengasuh Live Interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Sad di Studio Fatwa TV Jember. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah. Alhamdulillah tayyib, barakallahu fiik. Hayakumullah. Senang bisa kembali menemani antum Ustaz. Bi'nillah. Wajah ceria seperti Ustaz. Alhamdulillah. Sangat senang untuk Barakallah. 1 jam ke depan kita bersama-sama insyaallah. Bi'nillah. Sepadan dengan Ustaz. Masya Allah, pertanyaan sudah. Ini kita masuk halaman kedua Ustaz di web fatwatv.com Ustaz. Ini Masya Allah. antusias masyarakat, Barakallahu pemirsa kita Ustaz. Ternyata kecepatan bertanya lebih kencang dibanding yang menjawab. Masya Allah. Butuh banyak konten lagi nih Ustaz. Insya Allah kita semaksimal saat ya untuk Bi'nillah. menggunakan Fatwa TV ini menjawab, merespon Bi'nillah azza wa permasalahan jalla. pemirsa dan kaum muslimin. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, Live Interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Madinah Caruban, Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Saragen. Kita ucapkan terima kasih dan kita sapa para pendengar dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Baik, mari kita dengarkan sebagaimana biasa nasihat pembuka dari pemateri. Falyatafadhal maskur wa ma'jura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam setiap urusan, seringkali ada hal-hal yang akan menjadi aral yang melintang ataupun duri tajam di sepanjang jalan. Ketika Anda misalnya bercocok tanam, ada gulma. Ketika Anda memproduksi suatu barang, ada limbah. Ketika Anda bersosial, bermasyarakat, maka ada saja sampah masyarakat ya yang akan menjadi tantangan dan juga hambatan dalam Anda menjalankan upaya membangun, mencerdaskan, dan juga meningkatkan kesolehan masyarakat, baik secara personal ataupun secara komunal dalam masyarakat umum. Berkumalan adanya perseteruan antara orang-orang yang berusaha membangun kebaikan dengan orang-orang yang berusaha memperluas kejelekan, mencari partner, rekanan dalam perbuatan maksiat dan dosa. Itu suatu fakta yang tidak mungkin dipungkiri, dan juga tidak pernah ada satu negeri, satu masa yang perseteruan ini sirna. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menggambarkan fenomena ini dengan mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sebagian kalian telah menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Yang kaya diuji dengan yang miskin, miskin diuji dengan yang kaya. Yang pandai diuji dengan yang bodoh diuji dengan yang pandai. Dan
Orang yang mengajarkan kebaikan diuji dengan orang-orang yang menyuruh kepada kejelekan. Orang-orang yang berusaha membangun peradaban, membangun kesolehan masyarakat, diuji dengan orang-orang yang terus berusaha meruntuhkan, berusaha menghancurkan setiap bangunan kebajikan di tengah masyarakat. Bukan hanya Anda, bukan hanya kita, Nabi, para Rasul, mereka terus sepanjang hidup mereka, sepanjang perjuangan mereka. Apa kurangnya para Nabi, apa kurangnya para Rasul? Kesolehan, kesantunan, dedikasi dalam berjuang, pengorbanan tanpa batas. Jiwa, raga, harta dan semua yang mereka miliki dikorbankan demi perjuangan kebaikan. Namun demikian, ada saja perseteruan itu. Orang yang memusuhi berusaha dengan sekuat tenaga menghentikan langkah para rasul dan para anbiya, termasuk orang-orang soleh, pengikut mereka. Mereka dituduh sebagai orang gila. Mereka dituduh sebagai orang yang hobi memecah belah, tukang sihir. Mereka dituduh, di framing dengan berbagai macam isu bahwa Muhammad itu penakut, Nabi Muhammad itu hobi makan, mencari kepentingan personalnya, dan berbagai macam. Allah SWT merangkumkan itu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh engkau ya Muhammad, pastilah mendengar dari orang-orang ahlul kitab, memang musuh mereka. Mereka adalah orang yang telah mengobarkan permusuhan dengan Nabi dan pengikutnya. Ahlul kitab sebelum kita, sebelum umat Islam, telah mengobarkan api permusuhan, kebencian kepada umat Islam, kepada Rasul dan pengikutnya, dan juga pada orang-orang yang di dalam jiwanya terdapat kesyirikan, cinta terhadap dunia yang berlebih, mengalahkan cinta kepada akhirat. Hobi mencari popularitas atau jabatan yang melebihi keimanannya dan ketakutannya kepada Allah. Mereka tidak senang dengan keberadaan dan kehadiran orang-orang yang tulus, orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti dakwah dan seruan Nabi SAW. Sehingga mereka ingin mencurahkan daya dan upaya mereka untuk apa? Menghentikan, minimal menghalangi, minimal memperlambat laju kebaikan, laju pembangunan peradaban yang dibangun di atas moralitas, akhlak yang soleh, akhlak yang mulia. Sehingga mereka ingin dan sangat berharap, andai yang memiliki kesempatan untuk membangun adalah para perusak yang merusak moralitas, merusak iman, memperjajakan hawa nafsu, dan memproduksi kemaksiatan. Itu mereka terus berusaha. Karena itu saya berpesan pada Anda sekalian, jangan pernah gentar, jangan pernah kecil hati, dan jangan pernah lelah. Jangan pernah ada anggapan bahwa perjuangan telah selesai. Tidak. Selama hayat masih di kandung badan dan dunia ini masih eksis, maka perseteruan itu akan terus eksis. Terus ada upaya untuk menghentikan langkah orang-orang baik. Sebagaimana orang baik pun demikian, terus berusaha berjuang untuk menghentikan langkahnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak, orang-orang yang menebarkan kejelekan di tengah masyarakat. Itu adalah sunnatullah. Karena hanya ada satu pilihan. Isbiru wasabiru. Bersabar dan terus bersabar dalam menetapi kebajikan, memperjuangkan kebenaran, dan juga terus bertawakal, berserah diri, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon perlindungan. Wa imma yanzaghannaka minan syaitan nazghun fasta'id billah. Kalau yang menghalangi, menggoda itu adalah setan, maka solusinya dengan memohon perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah. Dan kalau yang menghalangi, menjegal itu adalah dari golongan manusia, maka Allah telah memberikan solusinya. Idfa' billati ahsan. Teruslah bersikap yang terbaik. Balaslah dengan cara-cara yang tersantun. Niscaya yang semula memusuhi itu akan berubah menjadi kawan yang sangat loyal. Karena sabar itu adalah
bagian dari perjuangan yang harus kita wujudkan. Sabar dalam mengamalkan, sabar dalam menyerukan, dan sabar dalam menjaga niat agar tidak tergelincir sehingga salah orientasi akhirnya mencari popularitas dunia atau kesenangan dan keuntungan sesaat yang ada di dunia ini. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua dan mengundang Anda untuk bertanya langsung di 0331544687, 0331544687. Baik, kita bacakan pertanyaan terlebih dulu Ustaz dari web Dewan Fatwa dari Abu Ramadan di Jawa Barat, Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Istri saya ingin berwirausaha namun belum memiliki modal dan berniat menjadi reseller. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya menjadi reseller dari aplikasi pengelolanya tersebut? Baik, dari saudara Abu Ramadan. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada saudara Abu Ramadan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Menjadi reseller asalkan itu telah mendapatkan izin baik secara formal, ada dokumen yang ditandatangani bersama, atau secara verbal, secara lisan, atau bahkan memang sudah ada sistem yang berlangsung secara otomatis. Ketika Anda mengisi form dan kemudian mensubmit atau menyetujuinya, maka Anda akan secara otomatis menjadi reseller. Maka insya Allah itu halal, karena reseller itu berarti dengan adanya izin itu berarti Anda berstatus sebagai perwakilan untuk memasarkan produk dari produsen ataupun dari pedagang yang memiliki produk tersebut. Asalkan Anda setelah mendapatkan izin itu Anda memasarkan dengan cara-cara jujur, tidak ada penipuan, maka insya Allah tidak masalah. Apalagi kalau itu skemanya secara online, maka biasanya Anda dengan mudah untuk memenuhi kriteria transparansi. Anda deskripsikan produk seperti apa adanya. Namun juga yang harus Anda perhatikan, ketersediaan stok barang. Anda pun harus jujur. Ketika stoknya sudah habis, katakan stoknya habis. Jangan sampai Anda yang penting mendapatkan uang masuk, kemudian urusan nanti pengiriman, delivery itu urusan belakang. Tentu ini tidak amanah ya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Makassar, hamba Allah. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, silakan Bapak. Ini cara tertib di masjid ini banyak orang sekarang kalau sedang azan orang itu ribut saja ketakutan. Baik. Ya, dan ada orang salat tahiyatul masjid banyak, ada di situ biar ada orang salat ribut saja begitu ribut. Baik Bapak. Baik. Kita tidak berdosa itu. Siap Bapak. Sudah cukup Bapak? Ya cukup. Baik Bapak. Barakallahu fiik wa tabarakallah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak di Makassar dan seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tentu tidak diragukan ya, setiap tempat, setiap momentum itu ada etika dan adab yang harus diperhatikan. Apalagi kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda datang ke rumah Pak Lurah saja, Anda menjaga etika. Anda datang ke rumah mertua pun Anda menjaga etika. Apalagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itu dibangun untuk apa? Menegakkan zikir kepada Allah, berzikir, mengaji, membaca Al-Qur'an dan menunaikan ibadah, di antaranya salat, berdoa dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda melakukan satu aktivitas yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah, kalaupun yang Anda lakukan itulah ibadah, Anda membaca Al-Quran dengan suara yang keras, berzikir dengan suara yang keras, menyebabkan orang yang sedang sholat terganggu, tidak khusyuk bacaannya, konsentrasi menjadi buyar karena suara bacaan Anda yang keras, bacaan zikir Anda yang keras, tentu ini suatu tindakan yang tidak tepat. Suatu hari di zaman Nabi SAW pernah terjadi kondisi serupa, di mana ada orang-orang yang sama-sama sholat sunnah, masing-masing mengeraskan bacaannya. Masing-masing mengeraskan bacaannya. Maka Nabi SAW yang melihat satu kejadian itu, beliau segera menegur, la yarfa' ba'dukum ala ba'din. Janganlah kalian saling mengeraskan suara. Karena fa inna kullan minkum yunaji rabbah. Masing-masing itu sedang bermunajah dengan Allah. Munajah itu menyeru dengan suara lirih. Ya, makanya dalam Al-Quran ada
anjuran, etika bagaimana tatkala kita menegakkan sholat, berdoa, berzikir kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Serulah Rabbmu itu dengan tadarru' dan khufyah, wa dunal jahri. Tadarru' itu dengan penuh konsentrasi, penuh penghayatan, khufyah dengan suara yang lirih, dan wa dunal jahri. Dan juga jangan sampai keras, cukup didengarkan sendiri. Bukan menutup mulut ya, hanya di dalam hati tidak. Tetapi ada suara, tapi suara itu hanya kita yang mendengarkannya. Hanya kita yang bisa mendengarnya. Ada orang di sekitar kita, orang di sekitar kita, bahkan orang yang di samping kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, dia juga butuh konsentrasi, kondisi yang kondusif untuk dia menghayati apa yang dia baca, menghayati apa yang dia ucapkan dalam doanya. Apalagi kalau yang dilakukan itu adalah hal yang sia-sia, obrolan pasar, kesana kemari dan lain sebagainya, tentu ini berdosa ya, karena mengganggu konsentrasi orang yang sedang beribadah. Wallahu ta'ala. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Cianjur, Bapak Kadan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan. Ini masih tentang arisan Ustaz. Namun sedikit melanjut aja yang pertemuan yang lalu tentang masalah kita kan kalau misalkan sebagai anggota tidak boleh jadi merangkap dengan sebagai koordinator Ustaz yang diupah Ustaz. Jadi kalau misalkan tidak ditentukan, jadi serelanya anggota yang lalu mengasih kepada koordinator tersebut, itu termasuk juga yang dilarang atau boleh Ustaz yang serelanya Ustaz tanpa dicantumkan aturan di awal Ustaz? Sudah cukup Pak. Terus yang kedua, ini kan arisan kambing Ustaz. Jadi ada contohnya anggotanya sekian puluh, lalu iuran sekian bulan. Nanti di bulan tertentu dibuka hasilnya. Hasilnya itu kan kalau misalkan cukup untuk 2 kambing dibelikan 2, kalau cukup satu Ustaz. Jadi tidak ditentukan di awal. Jadi kadang-kadang kan kambing itu ada yang mahal, ada yang murah Ustaz. Ya, sudah cukup kah? Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ya. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa tabakallah kepada Pak Kadan di Cianjur ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa arisan itu adalah prinsipnya hutang dan menghutangi. Semua anggota arisan, kecuali yang pertama dan yang terakhir, itu menghutangi dan dihutangi. Adapun yang orang pertama kali mendapatkan undian, maka dia adalah orang yang berhutang murni. Sedangkan orang yang paling terakhir, maka dia adalah orang yang menghutangi murni. Dia tidak pernah dihutangi. Tapi orang kedua hingga orang sebelum terakhir itu dia menghutangi dan dihutangi. Nah, dalam Islam konsep hutang menghutangi itu adalah akad sosial, tidak boleh ada keuntungan. Ya, sehingga keuntungan yang dipersyaratkan secara lisan ataupun telah menjadi tradisi, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan, sesuatu yang telah menjadi tradisi walaupun tidak diucapkan, itu sama saja telah dipersyaratkan secara lisan ataupun secara tertulis. Makanya kalau memang betul-betul arisan, ya sudahlah arisan anggota betul-betul saling ikhlas, saling mengutangi dan diutangi tanpa perlu ada upah. Karena betapa banyak koordinator-koordinator itu yang memang mencari keuntungan itu. Mencari keuntungan, mendapatkan satu putaran secara cuma-cuma. Sehingga kadang ada orang yang berebut untuk menjadi koordinator. Ada orang yang memang sengaja ingin menjadi koordinator dengan cara mengumpulkan karena dia ingin mendapatkan keuntungan tersebut. Belum lagi dia akan mendapatkan keuntungan, memanfaatkan dana yang telah dia kumpulkan tersebut sebelum saatnya undian tiba. Bisa jadi dalam 1 pekan, ada 3-4 hari dia sudah memegang atau mengumpulkan dana anggota arisan yang bisa dia manfaatkan barang 1-2 hari. Dan kemudian pada saatnya dia kembalikan. Sehingga ada unsur ambil kesempatan dalam kesempitan tersebut. Karenanya lebih baik kalau memang betul-betul ingin arisan yang bebas riba, koordinatornya itu tidak perlu menjadi anggota, atau kalau menjadi anggota ya jangan mengambil keuntungan. Apalagi tradisinya koordinator itu akan berkewajiban nalangi anggota yang belum bayar pada saatnya undian telah tiba.
Ya, ini tentu sebagai kompensasi tersebutlah akhirnya seluruh anggota rela untuk memberikan 1 kali putaran kepada koordinatornya. Yang kedua, arisan yang diwujudkan dalam bentuk barang ini adalah riba. Kenapa? Karena antara yang didapat oleh yang pertama dan orang yang kedua itu beda harganya. Seperti tadi disampaikan bahwa hari ini kambingnya seharga 2.500.000, besok harganya 2.700.000, besok lagi harganya 2.200.000. Nah, ini tentu akan menimbulkan spekulasi yang itu syarat dengan ya nilai-nilai judi bahkan ya. Karena untung-untungan di saat harganya naik kita mendapatkan kambing yang sama ukurannya tapi dengan harga yang lebih tinggi, kita merasa diuntungkan. Di saat harga kambingnya murah, kita mendapatkan kambing yang sama ukurannya dengan harga yang lebih ringan. Tentu iuran anggota bisa jadi tidak sama atau selisih itu akan menjadi keuntungan dari penyelenggara. Tentu ini tidak dibenarkan dalam aturan syariat ya. Sehingga ini bisa menjadi modus terjadinya praktek riba. Wallahu ta'ala alam. Arisan kambing tadi Ustaz. Ya, kalau diberikan dalam bentuk kambing. Tapi kalau diberikan dalam bentuk uang tidak masalah. Itu Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pekanbaru, Umu Yodi. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mengajukan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, saya menjual emas ke toko emas. Nanti tokonya membayar melalui transfer. Alasannya khawatir kalau hitungannya kelamaan dan dilihat oleh banyak orang. Tapi dia mentransfer itu di depan mata saya gitu. Boleh atau harus bayar melalui uang tunai? Baik. Nah, terus yang keduanya Ustaz, masalah keluarga Ustaz. Suaminya sudah selingkuh 2 kali. Setiap istrinya hamil, suaminya selalu selingkuh dengan dalih mau berpoligami. Tapi istrinya sering dizolimi, sering di kata-katai, dihardik dan pokoknya zolim gitu Ustaz. Sementara nafkahnya kurang kepada istri. Saat istri mau lahiran, dia memulangkan istri ke rumah orang tuanya dengan dalih supaya lebih murah biayanya. Tapi kenyataannya saat istrinya lagi di rumah orang tuanya, suaminya ini selingkuh juga sama akhwat gitu Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Assalam. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah. Saya mulai dari pertanyaan kedua. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Bisa jadi seorang itu punya ember. Ya, ember itu memang sudah pecah ya. Jadi kalaupun ditambal, ya memang sudah pecah, tidak bisa ditambal lagi gitu loh. Jadi kalau memang faktanya suaminya seperti itu, apalagi yang mau ditanyakan, apalagi yang mau didiskusikan, memang suaminya yang sudah bisa dikatakan itu ember sudah pecah. Kita harus bagaimana agar embernya tetap bisa dipakai. Kalau Anda memang tetap ingin pakai ember itu, ya pasti bocor kemana-mana airnya. Jadi kalau bersyarat, saya ingin pakai ember itu, tapi gimana airnya tidak bocor? Ya tidak ada caranya. Karena ember itu udah pecah gitu loh. Jadi pilihannya satu, ya sabar. Atau kalau memang tidak sabar lagi ya bisa minta gugat cerai untuk mengakhiri semua itu. Sehingga kita tidak lagi bermasalah dengan ember yang sudah pecah. Kalau ember bocor masih bisa ditambal. Ini embernya sudah pecah gitu. Yang pertanyaan pertama tadi. Membayar dengan transfer. Iya. Membayar dengan transfer, pembayaran tunai itu tidak harus berarti ngitung rupiah di depan ya. Transfer dengan mobile banking, internet banking, ataupun dengan cek, itu semuanya termasuk pembayaran tunai. Wallahu ta'ala. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Tasikmalaya, Pak Devri. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Devri. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya Ustaz mengenai kurban Ustaz. Ya. Saya di lingkungan tempat saya tinggal ini kurang lebih udah 18 tahun. Ya. Udah pernah saya kurban di lingkungan saya ini pernah beberapa kali gitu. Ya. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun ke sini termasuk tahun ini saya tidak lagi berkurban di lingkungan tempat saya tinggal. Ya, alhamdulillah saya selalu berkurban. Di tempat yang lain
artinya di pelosok-pelosok yang terpencil di kota di Tasik ini. Atau juga ada di kampung saya di di Sumatera gitu Ustaz. Tahun ini juga di kampung orang tua saya. Nah pertanyaannya, apakah saya selama ini tidak berkorban di lingkungan tersebut? Nah itu saya tidak bermuamalah dengan masyarakat. Apakah nanti pandangan masyarakat saya tidak korban? Itu termasuk saya tidak bermasyarakat enggak Ustaz di dalam lingkungan? Baik Pak, sudah cukup Bapak? Yang saya tanya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Pak Defri di Tasikmalaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Defri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa idealnya yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi dan itu yang paling utama adalah kita itu berkorban sendiri di tempat kita berada. Kita sembelih bersama anak istri kita dengan saudara kita, tetangga kita untuk kita makan bersama. Kenapa? Karena nilai korban itu bukan pada dagingnya, penyembelihannya, bukan. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana dalam diri kita, dalam keluarga kita tumbuh pendidikan. Ini sebuah pendidikan, media mendidik untuk berkorban. Anak kita ketika melihat hewan disembelih, anak kita ikut berkecimpung menguliti, memotong dagingnya, kemudian mengundang tetangga kanan kiri untuk makan bersama. Ini memiliki nilai-nilai tersendiri yang sengaja Allah ingin wujudkan dari pelaksanaan ibadah tersebut. Makanya dulu prakteknya Nabi bukan berkorban di tempat lain, tapi beliau membagi hewan korban. Ini kalau saran saya, Pak Defri bisa beli 1 ekor kambing untuk Pak Defri beserta keluarga. Dan kalau memang masih ada dana lain, belikan kambing untuk orang tua, untuk saudara di kampung halaman sana, agar mereka berkorban di sana. Yang berkorban siapa? Mereka. Tapi hewannya dari Bapak Defri. Sehingga Pak Defri untung 2 kali. Untung memberi sedekah, membelikan hewan korban, menghadiahkan hewan korban, dan mengedukasi keluarga berkorban. Mereka punya hewan korban dan mereka yang menjalankan, akhirnya mereka merasakan bahwa dalam diri mereka pun tumbuh pendidikan bagaimana berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Ini lebih beruntung. Sehingga kalau Pak Defri misalnya memiliki harta yang berlebih, bisa dilakukan semacam itu. Tapi kalau Pak Defri hanya mampu menyembelih 1 ekor kambing, lebih baik Pak Defri sembelih di rumah sendiri. Jangan dipasrahkan ke orang lain. Sembelih sendiri, belajar menyembelih. Ajari anak-anak Pak Defri untuk menyembelih. Libatkan mereka dalam prosesi penyembelihan, pengulitan, pemotongan, agar dalam mereka betul-betul tumbuh ibadah. Karena sekali lagi harus diingat, Allah telah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sehingga ketika Bapak menyembelih, langsung terlibat dalam penyembelihan, Bapak itu betul-betul sedang menjalankan ibadah. Jangan dikira ibadahnya itu hanya membagikan dagingnya. Ini salah orientasi. Orientasinya adalah berkorban. Bukan sekedar berbagi daging. Kalau berbagi daging, lebih baik dibelikan daging di pasar. Lebih banyak hasilnya. Lebih maksimal. Tentu tidak. Itu maksudnya. Maksudnya bagaimana Bapak Defri ketika memegang pisau, meletakkan hewan korbannya. Dan Pak Defri mengucapkan takbir, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka wa ilaik. Ya Allah, hewan ini berasal darimu, karun darimu, dan aku kembalikan kepadamu, aku korban untukmu. Dalam rangkaian ibadah ini terdapat nilai ubudiyah yang tidak akan Bapak pernah dapatkan, tidak akan pernah Bapak rasakan. Kalau Bapak Defri hanya mempercayakan penyembelihan itu kepada orang lain. Nah, sebagaimana orang yang di kampung bisa jadi orang tua, kerabat, paman, adik, kakak. Ketika mereka hanya menyembelihnya saja, tapi kambing itu bukan milik mereka. Nilai ibadahnya itu mereka hanya mendapatkan takbir Bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka tidak pernah mengorbankan hewan sendiri. Maka berikan hewan itu kepada mereka. Ini saya kasih hadiah kambing, saya kasih hadiah seekor sapi, sembelih. Sehingga ada 2 keuntungan Pak Defri memberi hadiah dan bahkan mengedukasi agar mereka berkorban,
menjadi sunnah ya, mengajari mereka untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lillah azza wajal, dan juga mereka menjalankan sendiri. Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunatan hasanah falahu ajru wa ajru man amila biha min ba'di. Siapapun yang mengajarkan, mencontohkan satu keteladanan yang baik, dia dapat pahalanya. Dan juga pahala orang yang mengamalkan keteladanan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka saran saya Pak Devri, berkorbanlah, karena ibadah korban bukan urusan daging. Sekali lagi, bukan sekedar urusan dagingnya dimakan rame-rame oleh orang banyak, bukan. Tetapi perasaan Pak Devri ketika menyembelih, ketika mengucapkan Bismillah Akbar, mengikrarkan, ya Allah, hewan ini darimu dan aku korbankan untukmu. Dan kemudian Pak Devri betul-betul menyembelih daging itu, berjerih payah memotonginya, kemudian memasaknya, kemudian Pak Devri mengundang orang lain. Semua itu dalam rangka apa? Lillah. Bersusah payah, bercapek-capek memotongi, menguliti, kemudian memasaknya, mengundang saudara, ataupun membagikannya mentah kepada orang lain, itu ada nilai ibadah tersendiri. Ya, Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Namun untuk berkorban tempat lain masih bisa Ustaz. Ya, seperti tadi saya sarankan, berikanlah hewan hidup kepada saudara kita, kerabat kita, silahkan ini Anda korbankan. Itu yang lebih utama. Tapi kalau ada yang berkorban, ya secara hukum sah-sah saja. Tapi akan lebih utama kalau kita menghadiahkan, toh kita punya kelebihan, ya. Kita belikan ini, saya belikan seekor kambing, atau saya kasih uang, Anda beli kambing sendiri, sehingga kambing itu kita dapat pahala hadiahnya, pahala sedekahnya, dan kemudian kambing itu ternyata disembelih menjadi hewan korban. Kita dapat pahala sunnahnya, mengajari orang untuk berkorban, ya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita kembali mengajak Anda semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 0331 5446 087. Baik, kita bacakan pertanyaan dari web Ustaz, dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Saya pernah memasukkan bukti bayar uang labor agar bisa mengambil ijazah sarjana. Karena waktu itu saya tidak ada uang dan merasa seperti dipalak karena labor tidak digunakan efektif untuk pembelajaran. Sekarang saya sudah memiliki penghasilan dan berniat membayar uang labor tersebut. Tapi apakah bisa uang labor tadi diberikan kepada yang membutuhkan saja Ustadz? Karena di kampus tersebut data saya tercatat lunas dan ada pergantian pengurus. Ya, dari saudara? Hamba Allah di Jawa Timur. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada hamba Allah di Jawa Timur, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang berlalu biarlah berlalu, karena memang seperti Anda katakan tadi, tidak mungkin lagi bisa dikembalikan, tidak lagi ada kesempatan untuk membayarnya lagi, dan kalaupun dibayarkan paling akan disalahgunakan oleh oknum, ya. Maka solusinya, pertama Anda menyesali perbuatan Anda memalsukan, menipu, mendatangkan bukti palsu, ya. Tentu ini dosa. Anda harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, menyesali perbuatan tersebut, dan kemudian nilai yang seharusnya Anda bayarkan dan ternyata belum dibayarkan itu Anda bisa sedekahkan sebesar yang dulu seharusnya Anda bayarkan. Anda sekarang sedekahkan kepada fakir miskin atau pada yang membutuhkannya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari saudara Mujiman di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Di tempat kerja ada rekan yang mencuri produk milik perusahaan. Saya dan teman mengetahuinya dengan jelas. Kerugian perusahaan menurut saya lebih dari 100 juta karena sudah beberapa kali melakukannya. Apa kewajiban saya dengan kondisi ini? Apakah saya wajib memberitahu ke atasan atau pihak perusahaan? Karena saya khawatir ikut menanggung dosa jika hanya dia milik kejadian ini. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Mujiman. Nah, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapapun dari kalian yang melihat perbuatan mungkar, perbuatan dosa, hendaknya dia ingkari, dia cegah
dengan kekuatannya, dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu, ya dengan lisannya, dengan dinasihati, ditegur, atau disampaikan, dilaporkan perbuatan itu kepada yang mampu untuk mencegahnya. Atau kalau tidak bisa, maka Anda wajib menjauhinya, menghindarinya, agar Anda tidak menjadi partnernya dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, sehingga kalau memang Anda memungkinkan untuk melapor secara langsung ataupun memberikan tanda-tanda kepada pimpinan Anda agar pimpinan Anda itu ngecek ya, kemudian mengetahui ataupun mencegah perbuatan tersebut atau bahkan mempersoalkan permasalahan tersebut sehingga yang pelakunya nanti bisa meminta bertanggung jawab ya, maka Anda seharusnya melakukan. Anda tidak boleh diam ya. Anda tidak boleh diam agar kemungkaran ini tidak terus berlarut-larut di tempat Anda kerja. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ustaz atas jawaban penjelasannya, dan yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya dari saudara Ahmad di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apa hukumnya meminjam uang amanah anak yatim piatu, Ustaz? Baik. Barakallahu fiikum wa athamakumullah kepada saudara Ahmad di Bogor ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang dimaksud meminjam itu adalah ada dana milik panti asuhan misalnya, maka saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan hal itu. Betapa sering dana-dana semacam ini akhirnya hilang, tidak terbayar. Karena nantilah dan yang punya hak pun seringkali tidak mampu untuk menagih, tidak punya keberanian untuk menagih. Jangan sekali-kali mendekati dana-dana oleh wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Sebisa mungkin Anda justru membantu agar warisan mereka tidak habis, agar dana yang mereka miliki tidak susut, bahkan bisa bertambah. Seharusnya Anda seperti itu. Rasulullah SAW juga dalam satu riwayat menyatakan tajiru fi amalil yatama. Perdaganganlah, investasikan, kembangkanlah harta milik anak yatim itu la taqula shadaqah, agar harta anak yatim itu tidak habis karena terus menjadi susut gara-gara apa? Dikeluarkan zakatnya. Ya, sehingga kita berusaha bagaimana sebisa mungkin anak yatim itu tidak berkurang dananya, bahkan bisa bertambah. Tapi ketika kita sudah mulai memberanikan diri minjam, seringkali karena pihak yang punya anak yatimnya itu belum mampu, belum mengetahui, dan juga tidak punya keberanian untuk menagih, seringkali kita terjatuh dalam perbuatan dosa, yaitu memakan harta anak yatim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dengan cara-cara yang zalim, itu sejatinya yang mereka makan adalah bara neraka, dan kelak di hari kiamat mereka akan diceburkan dalam neraka ya, yang apinya itu berkobar-kobar. Karena itu hindari, jangan sekali-kali pinjam. Karena ini sekali lagi celah yang sering terjadi, merampas harta anak yatim. Karena apa? Karena yang punya hak itu anak yatim tidak berani menagih, tidak tahu menahu tentang urusan hartanya, dan juga kalaupun tahu tidak punya keberanian untuk menagih Anda. Carilah utangan, pinjaman dari orang lain. Jangan pinjam dari dana anak yatim. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmakumullah, kembali kami ngajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, kita bacakan berikutnya dari Ummu Sofiah di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apa hukumnya penghasilan dari membuat nusin ukir atau papan nama makam? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Sofiah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang ditanyakan adalah membuat batu nisan yang dibuat ukir-ukiran, berbunga-bunga atau memiliki motif yang beraneka ragam, ya, maka hindari. Karena para ulama itu menfatwakan bahwa dalam batu nisan itu sebisa mungkin minimalis. Ya, kalau bisa batu saja sudah. Tak perlu dibuatkan batu khusus spesial batu nisan. Makanya itu kita bisa lihat kuburan-kuburan di negara Arab, walaupun itu kuburannya raja,
itu hanya ditandai dengan sebongkah batu. Bukan batu khusus yang disiapkan, yang dikondisikan sembilan rupa, ditulisi namanya, kemudian diukir. Jangan. Kenapa? Karena dunia akhirat berbeda dengan alam kubur ya. Berbeda dengan alam dunia. Orang yang meninggal itu tidak lagi mendapatkan manfaat dengan ukiran, dengan tulisan, dengan identitas. Apalagi ditulis dengan pangkat, derajat, titel. Apa manfaatnya? Titel itu tidak dibawa sampai di kuburan. Dia mati, ya, dia akan menghadap dan dia akan dihisab oleh Allah SWT tanpa membawa titel, tanpa membawa jabatan. Tidak perlu kita membuat ukiran. Kan kalaupun sekedar untuk menandai, tandailah dengan yang seminimal mungkin, ya. Sehingga kalau Anda justru menjadikan ini sebagai objek bisnis Anda, maka saya tidak sarankan untuk Anda lakukan. Anda bisa mencari alternatif lain dari penghasilan ataupun pekerjaan yang jauh dari hal-hal yang terlarang dari sisi agama. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Fulanah di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah hukumnya bila istri sudah menikah masih saja membeli keperluan pribadi seperti pakaian, kecantikan dan lain-lain dengan uang pribadinya? Suami mengetahui tapi tidak ada inisiatif untuk mengganti atau lainnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena setahu saya pakaian dan yang lain-lain termasuk kewajiban suami dalam perihal nafkah lahirnya. Ya, baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Saya justru malah ingin berdoa semoga para istri-istri umat Islam itu seperti itu ya. Rela membeli dengan dananya sendiri, tidak perlu minta kepada suami. Itu suatu hal yang baik ya. Namun ketika istri minta ganti rugi tapi dia diam juga tidak meminta, itu kesalahan sendiri. Seharusnya dia minta kepada suami, saya ingin beli ini, tolong dibelikan atau tolong ditransferkan. Saya ingin ini, tolong minta uangnya karena saya butuh. Ya. Kenapa? Karena tentu kewajiban suami adalah memberi sandang, pangan, papan, nafkah ya. Nah, bisa jadi yang Anda beli itu berlebih dari kebutuhan. Melebihi kebutuhan sehingga suami merasa ya alhamdulillah itu pilihan sendiri untuk membeli sesuatu yang melebihi kebutuhan kita. Karena kita semua sudah belajar ya, bahkan anak-anak SD sudah diajari kebutuhan itu ada 3 tingkat, ada primer, sekunder, dan tersier. Hari ini yang seringkali diperdebatkan menjadi biang percekcokan suami istri seringkali dari kebutuhan-kebutuhan tersier yang itu bukan menjadi kewajiban suami. Ya, baju yang branded, baju yang lagi in, kemudian yang misalnya seragam dengan teman-teman seangkatannya, seragam dengan sesama anggota PKK-nya, ini bukan kewajiban suami. Kewajiban suami adalah memberi pakaian yang menutup auratnya, yang layak digunakan dan nyaman, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan umum. Nah, kalau suami sudah memenuhi itu, maka itu sudah kewajiban suami, sudah cukup. Kalau Anda ingin membeli lebih dengan uang sendiri, maka itu adalah pilihan Anda. Kalau Anda ingin minta dari suami, mintalah ya, jangan menunggu suami. Karena suami bisa jadi lagi bersyukur, alhamdulillah istri bisa mandiri beli sendiri. Ya, ini saya yakin banyak suami-suami yang bersyukur ya kalau punya istri seperti Anda, karena ternyata Anda punya uang sendiri, punya penghasilan, dan bahkan Anda tanpa meminta pun sudah bisa beli sendiri. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari Bapak Herman di Bekasi. Bismillah Ustaz, saya seorang karyawan yang bekerja di mall sebagai sales makanan. Yang di sana banyak campur baur laki-laki dan perempuan. Yang otomatis saya juga banyak melihat dan berinteraksi dengan perempuan. Dan juga dalam berinteraksi saya dituntut oleh pihak perusahaan untuk menawarkan kepada pelanggan untuk menggunakan kartu kredit. Dalam rangka agar pelanggan mendapatkan diskon. Bagaimana status penghasilan saya Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Herman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, objek perdagangan atau pekerjaan Anda itu halal. Menjual makanan, menawarkan makanan, memasarkan makanan. Masalah
Anda berinteraksi dengan lawan jenis, itu adalah karena Anda penempatannya di mall. Sehingga Anda akan berinteraksi dengan sesama sales ya. Nah, seringkali sales itu dari lawan jenis, dari wanita. Nah, Anda memilih, haruskah Anda duduk bersama mereka, berdiri di tempat mereka berdiri? Kan tidak harus. Anda bisa mencari tempat berdiri yang berjauhan dari sales perempuan, tidak harus berdekat dengan mereka, kumpul dengan mereka. Kecuali dalam hal yang memang tidak bisa dihindari ketika Anda memang memasang produk tersebut di display di raknya dan ternyata sesama lawan jenis juga sedang melakukan tugas yang sama, Anda bisa memanage demikian rupa agar bagaimana Anda bisa meminimize interaksi dengan lawan jenis. Apalagi seringkali sales girl itu berpakaian yang ketat, berdandan yang menor dengan aroma yang parfum yang sangat kuat ya. Tentu ini menjadi potensi terjadinya fitnah atau godaan. Kemudian yang kedua, masalah menawarkan kartu kredit. Anda tidak boleh taat ya, karena kartu kredit itu ada riba. Anda tidak boleh taat walaupun itu perintah pimpinan Anda. Dengan segala resikonya, karena siapapun yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan dosa tidak boleh taat. Ya. Innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi. Artinya tidak ada kewajiban untuk taat kepada sesama makhluk dalam hal melakukan perbuatan dosa kepada al-khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu telah menjadi kontrak kerja, walaupun menjadi job Anda, maka itu tidak boleh ditaati. Anda tidak berkhianat. Anda tidak berdosa ketika tidak menawarkan itu. Justru Anda berdosa ketika Anda mematuhi perintah dari pimpinan Anda, karena berarti Anda memasarkan produk-produk yang haram, yaitu riba. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan dan nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kita coba bacakan dari Binti Mudakir di sini dari Kota Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah semua ujian yang menimpa saya adalah hukuman, teguran dan azab dari Allah buat saya karena kesombongan saya, karena dosa-dosa yang saya perbuat, walaupun saya sekarang sudah sangat menyesal dan bertaubat sama Allah, menjauh semua dosa-dosa dan mendekatkan sama Allah. Doa dan amalan apa yang harus saya lakukan agar keadaan ekonomi saya seperti dulu lagi, Ustaz? Saya sedang benar-benar berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki semuanya, tapi terkadang terlintas pada pikiran saya dapat pesimis dan tidak menemukan jalan keluar. Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallah pada pintu mutakir ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Ada kesalahpahaman. Sebagian masyarakat berkira bahwa dalam tanda kutip ya, walaupun redaksi ini saya tidak setuju dengan kata-kata hijrah. Tidak ada kata hijrah di sini. Ya, bertobat dari perbuatan dosa. Hijrah itu dari orang kafir menjadi Islam, itu hijrah. Walaupun sebagian ulama mengatakan hijrah dari perbuatan yang dari kondisi yang buruk menjadi yang lebih baik, itu juga boleh dikatakan hijrah. Namun kata hijrah ini di bahasa masyarakat masih seringkali memiliki konotasi yang negatif ya. Dianggap dari negara kafir pindah ke negara Islam. Untuk menghindari polemik itu, saya lebih memilih untuk mengatakan orang bertaubat dari perbuatan dosa. Siapapun yang berbuat dosa kemudian bertobat, bukan berarti itu jaminan kemudian dari miskin menjadi kaya, atau dari kaya kemudian menjadi kaya raya lagi, atau kemudian dari seorang raja kemudian menjadi raja lagi. Tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Karena itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Sebagaimana orang yang murtad sebelumnya Islam, atau yang semula beribadah kemudian tidak lagi beribadah bahkan bergemilang dalam dosa, apakah kemudian juga dia dengan maksiatnya itu menjadi kaya raya? Tidak juga. Karena ini dua hal yang berbeda, antara ketaatan dan kemaksiatan. Kita wajib meninggalkan kemaksiatan, wajib menjalankan ketaatan. Ini satu hal yang berdiri sendiri. Masalah kesejahteraan, penghasilan, lancarnya usaha, itu adalah satu hal yang berdiri sendiri. Tidak saling bertautan. Memang salah satu manfaat dari mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kelapangan. Ya, Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Namun Anda harus pahami bahwa rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi. Kesehatan Anda itu rezeki. Kesehatan itu mencakup kesehatan mental, kesehatan spiritual, termasuk kesehatan fisik. Kalau kemarin Anda sakit mental Anda, sakit spiritual Anda, sakit fisik Anda, kemudian Allah berikan kesembuhan, keluarga Anda bisa jadi broken.
Anda tidak lagi dulu bisa duduk bersama anak, tidak lagi bisa bercengkerama dengan orang tua. Hari ini Anda memiliki semuanya. Itu adalah bagian dari nikmat yang nilainya tidak terkira ya. Sehingga kita harus membuka wawasan kita bahwa rezeki bukan hanya dalam bentuk uang. Rezeki bisa jadi dalam bentuk keberkahan, memiliki anak yang berbakti, anak yang soleh, mendirikan sholat, anak yang bisa mengaji, itu bagian dari rezeki. Yang seringkali kita tidak akui, seringkali kita lupakan bahwa itu adalah rezeki. Fisik kita yang sehat, itulah rezeki. Kita tinggal di kampung yang ada di tempat yang harmonis, keluarga kita harmonis, itu adalah rezeki. Ya. Rasulullah bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi inda qutu yomi ka'annam haizalahu dunya bihadzafiriha. Siapapun yang dalam kondisi sehat badannya, di kampungnya dia tinggal juga sehat, aman, tentram, tidak ada yang ditakuti, kemudian dia memiliki kecukupan untuk makan, maka seakan-akan dia telah mendapatkan menguasai dunia beserta isinya. Betapa tidak, 3 hal ini adalah kunci kenikmatan dunia. Anda boleh jadi presiden, karir tertinggi di satu negeri, tapi ketika badan Anda sakit, apa artinya menjadi presiden? Anda tidak bisa menikmati jabatan Anda tidak bisa menikmati kekayaan Anda. Anda boleh menjadi orang yang kaya raya, tapi kalau ternyata Anda dalam kondisi ketakutan, dirundung ketakutan, hidup di negeri konflik, perang, setiap saat disengat peluru, ledakan, meriam terdengar di sekitar Anda, apa yang bisa Anda gunakan? Apa yang Anda bisa beli? Ya. Begitu juga kalau Anda dalam kondisi tidak punya makanan, Anda bisa punya miliaran rupiah, triliunan bahkan, punya emas yang berkilo-kilo, berton-ton. Tapi kalau ternyata Anda tidak bisa makan, tidak ada yang bisa Anda suap, maka semua itu tidak artinya. Tapi ketika Anda sudah punya 3 ini adalah simpul dari nikmat dunia. Badan sehat, negeri Anda aman, desa Anda aman, dan Anda bisa makan hingga kenyang. Itu adalah simpul kekayaan. Syukuri, insya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kedamaian dalam hidup Anda. Wallahu taala. Masyaallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Jakarta, Ibu Rina. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustadz, Ya. Ayah Ana meninggal. Sejak ayah Ana meninggal itu waris tidak pernah dibagi kepada putrinya 2. Dan semua rekening dari bank masuknya ke rekeningnya ibu atau sama ibu. Nah, sejak ayah meninggal itu tahun 94 sampai sekarang, Ana tidak pernah mendapatkan waris sama sekali. Jadi kami hanya dikumpulkan bertiga bicara, ibu dan saya dan kakak. Ibu cuma ngasih tahu ada form yang dibagi, fotokopian. Ini waris. Jadi sudah dibagi. Udah, tapi abis itu nggak ada yang ditransfer, nggak ada apa, kecuali kepada yang saya tahu. Ibu dan memakai waris itu untuk ibu dan kakak saja. Ana sama sekali tidak pernah, 1 sen pun tidak pernah sampai saat ini, Ustaz. Pertanyaan Ana pernah berusaha tanya kepada Ustaz yang lain, terus dibilangin tetap harus diingetin, Bu, ingetin. Ya udah diingetin, Ibu cuman diem aja, nggak ada reaksi apa, nggak ada reaksi. Jadi apa yang harus anak kerjakan, Ustadz? Baik, Ibu. Untuk Ana, untuk Ibu Ana nanti, karena beliau umurnya sudah 92 tahun. Baik, Ibu. Dalam keadaan sehat. Tinggal dengan kakak Ana di apartemen. Nah, Ana sendiri pas-pasan gitu loh. Tapi kalau diingatkan nggak ada reaksi, nggak ada apa. Baik, Ibu. Baik. Sudah sampai pesannya, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Mohon iya, sudah, pesannya sudah saya tangkap, Ibu. Saya akan berikan jawabannya, tolong disimak ya. Ya. Baik, Ibu. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rina di Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Rina, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kondisi macam ini adalah kondisi konflik ya. Memang penyelesaiannya seharusnya sesuai dengan kekeluargaan.
saya sarankan untuk duduk dengan kakak, duduk dengan ibu, menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, dengan kepala dingin, dengan etikat yang baik. Ya. Dan yang kedua, ketika berbicara tentang waris, maka tentu aset-aset yang diwariskan itu tidak akan mungkin dijual, tidak akan mungkin dibalik nama, kecuali atas tanda tangan semua ahli waris, termasuk Ibu Rina. Sehingga Ibu Rina tidak perlu khawatir aset itu tidak akan bisa dijual. Mungkin yang Ibu pertanyakan adalah bagian dana rekening yang ada di rekening Bapak ya. Bisa jadi itu hari ini mungkin sudah habis terbelanjakan oleh Ibu, oleh kakak ya. Tentu ini adalah bentuk kezaliman. Namun kalau kita ingin menyelesaikannya, maka hanya ada satu dari dua cara, kekeluargaan atau melalui jalur pengadilan. Tentu ini sangat buruk sekali kalau masalah waris kemudian akhirnya harus sampai ke meja hijau dan berdampak pada putusnya silaturahmi antara anak dengan ibu, antara Ibu Rina dengan kakak. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengganti dengan yang terbaik. Bisa jadi waris ibu tidak mendapatkannya. Sampai akhir usaha ibu mungkin ibu tidak mendapatkan waris. Tapi percayalah, rezeki ibu tidak akan berkurang. Ketika ibu memohon kepada Allah SWT, Allah akan berikan ganti yang terbaik. Allah bisa jadi memberikan ibu anak yang soleh. Yang itu tidak didapat oleh kakak ibu. Ya, tidak dirasakan oleh mereka. Kedamaian dalam keluarga dengan suami, dengan anak, yang itu bisa jadi hilang dari keluarga kakak ibu, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Yang keempat, untuk berusaha terus mengingatkan, itu memang kita kadang perlu mencari waktu, tempat, momentum yang tepat untuk berbicara dengan orang tua atau berbicara dengan kakak. Coba dicari kesempatan bicara secara personal dengan kakak, kadang personal dengan ibu, kadang di depan dua-duanya. Cari mana yang efektif agar usaha ibu itu membuahkan hasil ya. Dan bisa jadi ibu perlu bantuan orang lain, keluarga, paman, sepupu atau siapapun yang bisa memberikan edukasi, mengingatkan orang tua, mengingatkan kakak agar mereka adil dalam berbagi waris ya. Ini berbagai langkah yang harus dilakukan, namun saya sangat tidak menyarankan untuk masalah ini sampai di meja hijau karena tentu selain biayanya juga mahal dan kemudian cost-nya terlalu besar, mengorbankan silaturahmi dan memutus hubungan dengan ibu dan dengan kakak ini tentu korbannya terlalu besar. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh bertanya Bu Rina di Jakarta dan menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini. Semoga kita kembali berjumpa insyaAllah di pertemuan berikutnya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas faedah ilmunya dan waktunya Ustaz. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Dan tersaksikan acara Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan setelah ini akan ada Live Interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizullah Ta'ala pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Anda bisa kunjungi di web kami www.dewanfatwa.com dan Fatwa TV di www.fatwatv.id. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan.